Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, Ya, aku buat lagi video YouTube. sorry karena kemarin-kemarin banyak banget tugas, jadi baru bisa buat sekarang. Dan hari ini aku bakal buat video YouTube yang hampir sama sih, lebih kayak yang sebelumnya aku upload, yaitu tentang belajar online. Kalau sekarang tentang kelebihan dan kekurangan bermain games online. Pasti di sini banyak. Kayak nanya nih, emang lu kagak main games gitu kan? Oh tenang aja. Ya, aku juga main games, tapi itu bakal kita bahas di akhir. Sekarang kita bahas dulu kelebihan dan kekurangan dari bermain games online. Karena aku udah greget banget selama pandemi ini, kan kita di rumah aja. Dan aku juga kebetulan punya adik cowok juga. Ada adik cowok, ada adik cewek. Dan menurutku signifikan banget perbedaannya ketika adikku yang cowok sangat menyukai games online, sedangkan adikku yang cewek benar-benar gak suka sama games online. I don't know kenapa. Mari kita kulik dengan pembahasan berikut ini langsung. Oke, jadi hari ini seperti yang tadi udah aku bilang di opening, dan mungkin yang pertama bakal aku bahas dulu kelebihan dari bermain games online. Mungkin masih banyak kan mama yang bingung tuh dan yang nggak tahu kok anaknya senang banget sih main games online, emang untungnya apa gitu kan. Yang pertama adalah menambah teman. Ya, betul sekali. Karena dengan bermain games online, walaupun mereka tidak bertatap muka, jangan salah bu, yang dibilang katanya anaknya jadinya antisosial, gak pernah ngobrol. Nggak juga, ketika mereka bermain games online, mereka juga ngobrol. Di games online itu ternyata ada audionya, mereka bisa bertanya, bercakap dengan lawan mainnya. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi bukan berarti dengan mereka bermain games online mereka jadi antisosial. Mungkin ada beberapa nih ya yang terbilang antisosial karena mereka bermain games online ini di dalam kamar doang, kagak keluar-keluar. Ya bisa jadi. Tapi dengan begitu mereka juga masih ngobrol kan di handphonenya, masih cerita. Dan mereka juga yang bermain games online-nya mungkin di rental kalau kita sebutnya apa ya, warnet. Mereka pasti kan bertemu dengan teman-teman baru, mereka bercakap dengan teman baru, yang artinya mereka akan menambah teman dengan bermain games online itu. Jadi bukan berarti mereka antisosial ya bu ibu. Terus kita lanjut untuk pembahasan yang kedua, membuat pola pikir semakin cepat. Ya atau enggak? Iya, jadi menurutku membuat pola pikir menjadi lebih cepat itu betul sekali. Karena beberapa games online adalah permainan yang isinya adalah merupakan strategi atau menyusun strategi. Jadi beberapa anak itu ketika bermain games online, mereka dituntut untuk menyusun strategi mereka sendiri, gimana caranya mereka menang. Jadi bukan berarti mereka pentung-pentungan, pukul-pukulan sama temennya biar menang, enggak gitu ya. Jadi kenapa mereka pola pikirnya menjadi lebih cepat? Karena mereka harus berpikir lebih cepat untuk menyusun strategi melawan lawannya itu. Seperti itu. Yang ketiga, itu ada meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Yap, betul sekali. Ketika kita ngomongin bahasa asing, yang orang lain tahu pastinya adalah bahasa Inggris. Bener nggak? Iya kan? Bahasa Inggris zaman sekarang ini sangat diperlukan. Bahkan nggak cuma di sekolah, tapi di banyak aspek kehidupan kita mungkin ya. Dan salah satunya adalah ketika kita bermain handphone atau bermain games online ini. Jadi di dalam games online itu biasanya beberapa penggunaan bahasanya itu menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris lebih banyaknya sih yang aku tahu. Tapi nggak tahu kalau misalkan ada yang menggunakan bahasa lain-lain, aku juga kurang tahu. Jadi kalau biasanya itu ada bahasa Inggris. Bahkan aku punya adik laki-laki, dia bermain games online yang aku pikir ini bocah Kagak belajar apa ya? gimana mau pinter gitu kan. Ternyata setelah kita belajar dan lain-lain, oh ternyata dia bahasa asingnya lumayan nih, bahasa Inggrisnya dia meningkat nih ketika dia bermain games. Jadi pas main games itu ada kalimat-kalimat yang bahasa Inggris, dia ikutin aja, lama-lama dia ngerti, oh ini artinya, seperti itu. Jadi don't worry buat anak-anaknya yang katanya
anak saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi kalau dia bermain games online mungkin adalah dikit-dikit bisa. Coba aja. Terus yang keempat, mengurangi stres. Wah, tentu sekali mengurangi stres. Yang namanya games itu tujuannya untuk mengurangi stres, agar hidupnya tidak monoton, agar tidak penuh dengan pikiran-pikiran di sekolah dan belajar-belajar aja. Jadi ada waktunya, kan otak kita tuh butuh istirahat. Bermain games mungkin salah satu untuk mengurangi stres. Tapi ya nggak semua games dapat mengurangi stres ya. Dan itu harus terkontrol waktunya untuk bermain games. Oke? Oke, jadi menurutku itu adalah 4 kelebihan dari bermain games online. Jadi itu merupakan kelebihan dari bermain games online menurut aku, versi aku. Dan untuk kekurangannya kita lanjut berikutnya. Oke, kita lanjut untuk kekurangan bermain games online. Kekurangan dari games online yang pertama adalah kecanduan dan malas. Setuju nggak? Setuju dong. Kenapa demikian? Karena mereka yang telah bermain games online biasanya bakal cenderung akan main terus dan nggak berhenti. Akhirnya nggak mau ngapa-ngapain tuh, males ngapa-ngapain. Bahkan untuk belajar aja tuh susah, sampai greget ya nggak? Emak-emak di rumah pasti kayak gitu. Karena jujur aku punya adik yang bermain games online itu udah candu banget ya, canduan sampai aku kesel banget. Dia bisa seharian full berkali sampai malam main games. Setiap mau sholat harus tidur bugas, setiap mau belajar harus tidur bugas. Oh my god, itu kayaknya nggak banget sih. Dan semoga di luar sana adik-adik, teman-teman semuanya yang bermain games online bisa dikontrol. Jadi tidak ada yang namanya kemalasan akibat bermain games. Oke? Selanjutnya yang kedua. Yang kedua itu kurang tidur. Nggak banget sih. Maksudnya nggak semua orang dengan bermain games online jadi kurang tidur, nggak semua. Mungkin ya adikku salah satunya. Karena dia main gamesnya dari pagi sampai malam. Ya bisa jadi. Tapi nggak juga. Nggak juga kan. Semoga aja nggak jadi hal yang mengkhawatirkan ya. Kita masuk yang ketiga. Soalnya gue ada contekan, jadi gue nyontek. Yang ketiga adalah mengalami kerugian finansial. Apa sih kerugian finansial? Itu boros. Ya, games online itu kan butuh yang namanya paket data, paket internet ya kan. Dan itu harus dibeli dengan icis, dengan duit. Nah, yang bermain games online itu adalah anak-anak yang biasanya belum menghasilkan uang sendiri. Jadi mereka mengorbankan uang jajannya yang dikasih sama emak sama bapaknya buat beli jajan biar mereka nggak lapar, malah dijadiin pulsa, dijadiin kuota. Itu adalah kerugian finansial yang sangat rugi. Jujur, buat aku pribadi kayak yang aku adik-adik di luar sana, termasuk adik gue juga, kalau mau bermain games online, it's okay buat hiburan, tapi jangan dijadikan itu sebagai gawe atau sebagai pekerjaan kalian. Dengan kalian bermain games online, kalian tidak menghasilkan uang juga kan, sayang-sayangku, cinta-cintaku. Udah kurang lebih seperti itu. Greget kan aku ngomongin kekurangannya. Sekarang yang keempat. Yang keempat itu adalah radiasi mata. Radiasi mata, kok bisa sih jadi suatu kekurangannya radiasi mata gitu kan? Kalian kan bermain games online itu di depan gadget ya. Yang kalian nggak tahu itu kalian sekali bermain berapa jam, bisa seharian juga, dan itu bisa mengakibatkan kerusakan pada mata kalian. Entah matanya minus, ya banyak lah. Itu rugi kalau sampai kalian sampai terkena masalah pada mata sejak dini. Kenapa? Karena saat kalian gede, kalian pasti bakal menyesal. Kalian mau masuk ke pekerjaan-pekerjaan yang emang diharuskan matanya tidak minus, tidak ada permasalahan. Terus tiba-tiba kalian punya permasalahan pada mata. Pastinya kalian kayak, aduh gue nyesel dulu main games terus. Bener gak? Jadi aku harap kalian sudah harus mulai berpikir lebih jauh ketika kalian mau bermain games online dengan waktu yang tidak terkontrol.
Dan untuk ibu-ibu sekalian, anaknya yang bermain games atau anaknya yang bermain handphone itu harap dikontrol, karena yang tadi aku bilang itu akan mengakibatkan radiasi mata atau permasalahan pada mata. Oke, kita lanjut ke kekurangan yang kelima. Yang terakhir kekurangannya ini adalah agresif. Aku rasa agresif ini nggak cuma buat mereka yang bermain games online ya, tapi bisa jadi dengan mereka juga yang terlalu kecanduan dengan gadget atau handphone. Jadi agresif ini, aku kasih contoh. Adikku, dia bermain games online full time dari pagi sampai malam. Terus kita marah. Sebenarnya kita nggak marah sih jatuhnya, kita tuh kayak coba handphonenya ditaruh dulu, sholat dulu kek, ngapain dulu kek, gitu, istirahat dulu tuh matanya gitu kan, tangannya. Dan dia malah marah, entah dia jadinya banting pintu. Itu terlalu agresif tuh. Ya entah dia marah, intinya dia marah karena handphonenya harus diambil dan dia nggak bisa main games gitu kan. Jadi itu banyak terjadi. Bahkan ya untuk bermain gadget, bukan bermain gadget sih, kan ada yang paling kecil nggak bisa main gadget. Jadi aku punya adik yang masih kecil, sekitar 2 tahunan. Dia itu sekarang lagi seneng-senengnya nonton kartun atau nonton ya film anak-anak gitulah di handphone, di YouTube. Dia nggak mau kalau tontonannya itu dipindah ke laptop atau ke TV, dia nggak mau. Jadi dia pengennya di handphone yang bisa dia pegang sendiri. Pernah satu waktu itu handphone kita ambil, wah parah sih ngamuknya. Sampai semua ditendang-tendang. Ya logikanya it's okay, itu kan anak kecil gitu kan. Tapi menurutku itu adalah hal yang nggak baik. Jadi semakin mereka gede nantinya, mereka akan lebih agresif lagi dari itu gitu. Jadi lebih harus dikontrol, lagi-lagi harus dikontrol. Oke. Kalau aku pribadi ya aku kontrol lah. Main games di samping gue, nonton di samping gue. Bisa diterapin ke semuanya. Jadi ibu-ibu kalau anaknya main games, temenin aja. Anaknya nonton, temenin aja. Karena ingat zaman sekarang itu kita nggak pernah tahu loh, di layar handphone mereka apa saja yang muncul. Kita nggak pernah tahu kan. Jadi lebih harus dikontrol lagi. Oke, semuanya akhirnya selesai juga. Itu adalah kelebihan dan kekurangan dari bermain games online yang menurut aku, versi aku, oke? Jadi mungkin setelah ini ada teman-teman yang bakal bilang, emang lo kagak main games online, Ci? Aku jujur, aku dibilang bermain games online, main. Dibilang enggak, ya enggak juga. Jadi aku bermain games online buat ibu-ibu semua yang mungkin anak-anaknya masih kecil-kecil, yang seharusnya tidak bermain games online terus udah main games online, bisa diganti dengan games-games yang emang games online itu adalah games yang mengedukasi, bukan games yang full buat bermain. Kan ada beberapa games yang tujuannya untuk mengedukasi. Contoh games yang aku mainin ini, aku lupa namanya, nanti aku cantumin di sini gambar aplikasinya gitu. Jadi gamesnya itu isinya seperti melatih pola pikir kita untuk lebih cepat, melatih ketangkasan kita, melatih kesabaran kita. Dengan beberapa hal yang tadi, kelebihan dari bermain games online itu aku dapetin dari games ini. Dan gamesnya itu di dalamnya nanti kita bakal kayak suruh kayak puzzle, tapi bukan puzzle kan nyatu-nyatuin tuh. Kalau yang tuh ini kayak barangnya tuh nanti ngumpet gitu, terus kita suruh cari, dan itu barangnya sampai kecil banget, dan itu harus dapet. Dan setiap bermain games itu ada absennya, jadi sebelum main games kita absen dulu kalau games yang aku mainin ini. Tapi aku juga nggak main yang setiap waktu aku main, no, karena emang kuota. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau bermain games, kalian harus tahu games apa sih yang kalian mainin ini. Gamesnya tuh ada untungnya nggak sih buat gue gitu kan? Gamesnya tuh untung buat aku tuh apa? Seperti itu. Jadi jangan cuma main doang, ngabisin kuota doang.
Oke, semuanya. And then sekian dari videoku hari ini, dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe di bawah. Kalian bisa komen apapun, aku terbuka sekali. Jadi kurang lebihnya itu, maaf kalau ada salah-salah kata. Banyak juga sih kayaknya katanya yang salah, nggak apa-apa deh, suka-suka gue. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.